teman-teman, kita akan coba masuk ke hotel enak-enaknya setelah direnov ya. Kita akan datang ngejumpain nih mbah-mbah ini nih. Kita udah ngerenov hotelnya. Apa katanya? Hahaha, bagus, bagus. Tiba-tiba masa depanmu jadi lebih cerah, cu. Aku pun ikut terganggu-ganggu melihat suasana hotel enak-enak ini yang tadinya tidak layak ditempati, saat ini udah berubah menjadi indah dan megah. Aura bangunan ini sudah lebih jernih sekarang. Ki Rahmat seperti merasakan sekitar gedung. Ya, bagus, bagus sekali, cu. Makasih, Ki. Apalagi yang akan disuruhnya nih. Ki Rahmat duduk di hadapanku dan menatapku. Tatapan matanya tajam memperhatikanku. Tatapannya yang seperti menilai membuatku cukup gugup. Nah, coba kamu jelaskan semuanya. Gimana masalahnya? Jadi gini, Ki. Saya mau membantu seorang hantu pria yang saat ini sedang bergentayangan di Citampi, Ki. Saya iba padanya karena dia mempunyai keinginan khusus yang belum tersampaikan. Ya, saya tahu yang kamu maksud hantu gentayangan baru-baru ini adalah hantu Joko Seno, bukan? Hah, Aki bisa tahu? Ya mesti saya tahu. Saya sudah terawang dari dulu. Iya, Ki. Lanjutkan. Sebenarnya saya sudah tahu siapa sih yang tahu sih apa yang jadi masalahmu, tapi kamu cerita aja. Dia selalu mencintai seorang wanita yang juga seorang hantu gentayangan di Citampi bersama Suci Asih. Semasa hidup, mereka berdua saling mencintai dan hampir menikah. Namun, Asih sudah meninggal duluan. Tadinya dia kira bila mereka berdua sudah menjadi hantu, cinta mereka bisa bersatu, tapi ada hambatan yang menghalangi cinta mereka bersatu. Ternyata selama menjadi hantu, Asih sama sekali lupa akan dirinya, masa lalunya, dan kisah cintanya bersama hantu Joko. Itu sebabnya hantu Joko merasa sedih. Saya mau minta tolong Aki untuk bantu memulihkan ingatan Suci Asih, supaya cinta mereka bisa bersatu. Saya kasihan pada mereka, Ki. Ya, paham. Suci Asih. Irhaman memejamkan mata. Dia seperti berusaha mengingat sesuatu. Matanya terpejam cukup lama sambil berpikir. Sofa yang kududuki menghiasi ruangan itu bersamaan dengan meja TV dan ada TV besar terpampang. Lalu, kulihat ada akses ke ruang lain yang sepertinya ke kamar utama. Hanya satu yang menarik perhatianku. Foto besar Ki Rahmat yang terpampang tepat di tembok belakang Ki Rahmat duduk. Di gambar itu, Ki Rahmat memakai baju tradisional sambil menyilangkan kedua tangannya dengan wajah penuh percaya diri. Suci Asih yang malang. Saya ingat. Aki ingat, tolong kasih tahu Ki, sebenarnya dia bisa lupa ingatan. Sabar toh anak muda, buru-buru amat dikejar kambing gila ya. Iya maaf Ki, silakan cerita saja yang lengkap. Saya sabar mendengarkan kok Ki. Ya. Saya ingat malam itu. Waktu itu saya masih muda. Tapi sudah sakti loh ya, cuma ya lebih sakti sekarang. Iya Ki, iya, percaya kok Ki. Si Aki mengusap dagu dengan ekspresi puas. Bagus, saya jadi teringat malam itu. Malam yang dingin ketika saya hendak mengganti lampu minyak di depan rumah saya di pinggir hutan. Terdengar suara wanita menangis. Masa itu? Apa yang terjadi teman-teman? Mari kita saksikan. Suara apa itu? Sepertinya ada suara orang menangis. Aku celingak-celinguk berusaha mencari arah suara orang menangis itu. Sepertinya suaranya berasal dari arah dalam hutan yang ada pohon rindangnya. Ya, saat itu aku sedang sering tinggal di tepi hutan yang tenang untuk mendalami ilmu kesaktianku. Setelah menyalakan lampu minyak, aku berjalan menuju hutan menuju pohon rindang. Aku tidak takut, aku cuma penasaran. Suasana sangat gelap gulita. Aku berjalan hanya diterangi lampu minyak yang aku pegang dan aku acungkan sebagai penunjuk arah. Angin bertiup begitu kencang membuat tubuhku sedikit menggigil. Saat itu sudah masuk tengah malam, suasana sangat sepi, hanya suara langkah kakiku yang melangkah, menginjak tanah lembab dan daun kering yang terdengar. Saat aku mendekati pohon rindang, suara tangisan seorang wanita semakin jelas dan terdengar sangat pilu. Aku berjalan semakin mendekat untuk mencari sumber suara. Permisi, siapa toh di sana? Permisi, kataku dengan suara yang nyaring berharap secepatnya melihat sesuatu. Saat aku semakin mendekati pohon rindang itu, akhirnya aku bisa melihat sosok yang menangis. Kulihat seorang wanita berambut panjang dan berbaju gaun putih panjang sedang menangis. Kedua kakinya tidak menapak di tanah. Melihatku datang, wanita itu terkejut dan menatapku dengan ketakutan dan waspada. Wajahnya cantik namun pucat. Aku pun tersenyum dan secara perlahan dan hati-hati aku menghampirinya. Ia seperti kucing yang ketakutan dan seperti bersiap-siap untuk kabur kapan saja. Tunggu.
Kamu gak usah pergi, saya bukan orang jahat. Sini, kemari, coba cerita, kenapa kamu sedih? Wanita itu sepintas seperti bingung dan waspada bersamaan. Ia seperti takut aku akan menyakitinya. Tapi aku hanya terdiam sambil tersenyum ramah padanya. Kubiarkan ia berpikir dan menjadi rileks. Tak lama ia terlihat lebih rileks, lalu kemudian perlahan mulai menghampiriku dengan cara melayang. Aku bingung kenapa aku bisa ada di sini, siapa aku dan kenapa aku ada di sini. Aku nggak tahu arah, apa kamu bisa membantuku? Aku langsung bisa tahu bahwa dia baru saja meninggal. Tapi ada yang aneh padanya, dia seperti setengah manusia, setengah hantu. Seperti ada sesuatu yang belum selesai di dirinya. Suci Acih, namamu Suci Asih kan? Oh iya, namaku Suci Asih. Tolong kasih tahu masa laluku dan kenapa aku ada di sini. Maaf, saya nggak bisa menerawang masa lalumu, kemampuan saya masih terbatas. Saya masih belajar, saya hanya tahu namamu adalah Suci Asih. Tapi aku betul-betul bingung, Mas. Sudah berapa hari ini aku gentayangan di sekitar sini tanpa arah dan tujuan. Kamu sudah meninggal, tapi entah kenapa ada sisi dari diri kamu yang masih menjadi manusia. Oh ya, tolong kasih tahu aku, gimana cara supaya aku jadi manusia lagi? Kasih tahu aku. Mata dia berkaca-kaca. Sabar, sabar. Coba mana tanganmu? Saya bantu terawang untuk cari jalan keluar. Asih mengeluarkan tangannya perlahan, lalu kupegang. Kurasakan dingin yang menusuk saat kupegang tangannya. Aku mau coba konsentrasi ya. Aku memegang tangan Asih dan memejamkan mata, namun sebelum memejamkan mata, kulihat ia mengangguk semangat. Kurasakan beberapa petunjuk saat aku terus memegang tangannya yang sedingin es. Aku terus memejamkan mata sambil memegang tangannya untuk berkonsentrasi. Bagaimana? Tanyanya lembut seperti berbisik. Kamu harus menemukan pasangan sejatimu untuk bahagia selamanya dengannya. Pasangan sejati? Lalu di mana aku harus menemukannya? Area 1 di kuburan kota Citampi. Pastikan hari Kamis malam kamu secara rutin menunggu pasanganmu itu. Kapan dia akan muncul? Soal itu hanya Tuhan yang tahu. Itu di luar kuasa saya sebagai manusia. Yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke Citampi dan melihatlah penantianmu di sana. Tapi pejamkan kedua matamu, kamu harus yakin perkataan saya tadi masuk ke lubuk hatimu. Kamu akan menemukan cinta sejatimu. Kulihat wanita cantik berambut panjang itu memejamkan kedua matanya dan terlihat bersungguh-sungguh, memikirkan sesuatu. Tak lama ia menghilang dari hadapanku. Terus setelahnya dia setia menunggu di kuburan Citampi setiap hari Kamis. Loh iya, dia seharusnya sampai detik ini masih menunggu pria yang dicintainya itu. Dia sendiri penasaran dan ingin tahu siapa pria itu. Nah, itu dia. Saat hantu Joko sudah menemuinya, Asih benar-benar gak ingat dia sama sekali, termasuk memori masa lalu bersamanya. Tolong kasih tahu Ki, gimana caranya supaya Asih bisa ingat masa lalunya. Ki Rahmat terdiam sejenak, dia seperti sedang memikirkan sesuatu sambil memejamkan mata. Aku terdiam memberikannya waktu berkonsentrasi. Ada 4 tugas yang perlu kamu lakukan, katanya tiba-tiba. Satu tugas terselesaikan, maka akan ada satu memori Asih yang akan terbuka. Buatlah Asih ingat semua memorinya, maka mereka akan ketemu dan bisa saling mencurahkan rasa cinta yang selama ini terpisah oleh alam yang berbeda. Kasih tahunya caranya Ki, saya ingin melihat mereka berdua bersatu kembali. Baik, setelah kita bicara saya akan kasih tahu. Baik Ki, saya akan selesaikan tugas-tugas itu dan memberikannya pada Asih. Terima kasih banyak soal bantuannya Ki, akhirnya saya bisa bantu menyatukan lagi cinta mereka yang terpisahkan. Kamu juga sudah membantu membuat tempat ini menjadi indah kembali. Terima kasih anak muda. Sama-sama Ki, saya pergi dulu. Baik anak muda, semoga berhasil. Oke, kita dapat quest lagi guys. Kita dapat quest bikin rantang, keranjang, sama pisang goreng. Berarti kita harus bikin rantang sama pisang goreng ya.